Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan request siswa kelas 11 Rumah Belajar Bang Irha untuk membahas tentang polarisasi. Hari ini kita akan bahas konsep ini. Namun sebelum kita masuk polarisasi, ada satu konsep dulu, namanya adalah pembiasan atau refraksi. Polarisasi hanya bisa dijelaskan jika kita telah memahami tentang pembiasan. Oke. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara pembiasannya. Perhatikan cara kerjanya. Oke. Baik. Sedikit penjelasan bahwa pembiasan adalah salah satu peristiwa atau sifat yang dimiliki oleh gelombang, baik itu gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnet. Jadi temanya yang pertama itu kita tahu ada 6 ya, dan ada pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, ada dispersi, dan ada polarisasi. Mari kita bahas yang pertama, itu adalah tentang pembiasan. Pembiasan adalah perubahan arah rambat gelombang akibat perubahan medium. Jadi itu dasarnya dulu. Perubahan arah rambat gelombang akibat perubahan medium. Mediumnya ganti. Misalnya cahaya itu datang dari udara masuk ke air, itu namanya perubahan medium. Atau cahaya itu datang dari air masuk ke kaca, seperti yang ada di akuarium. Itu juga namanya perubahan medium. Akibat adanya perubahan medium, maka secara otomatis arahnya juga akan berubah. Hanya saja ini penting untuk kita ingat, pembiasan ternyata tidak hanya mengubah arah, dia akan mengubah 3 hal sekaligus. Kita bahas yang pertama itu tadi adalah arah rambat. Contoh paling terkenal adalah waktu SD dan SMP. Contoh pembiasan kata gurunya adalah tongkat terlihat patah dalam air. Yang kedua, dia mengubah kecepatan atau cepat rambat, kecepatan perambatan. Kecepatan perambatan kita simbolkan dengan V. Dan yang ketiga, dia akan mengubah panjang gelombang. Frekuensi itu tidak diubahnya. Frekuensi itu konstan. Oke. Kecepatan atau cepat rambat itu kita bawa ke logika seperti membawa kendaraan di kondisi yang sepi. Ya, pada saat kondisinya rame, itu biasanya kita membawa kendaraannya akan lebih lambat. Semakin rame, semakin lambat. Dan ternyata cahaya juga punya sifat yang sama. Cahaya paling kencang itu di daerah hampa udara, mendekati 3 × 10⁸ meter per sekon. Ketika masuk dalam air, itu kecepatannya berkurang. Masuk dalam kaca, makin berkurang. Masuk ke dalam berlian, makin berkurang lagi. Artinya semakin rapat medianya, semakin melambat cahaya. Oke, semakin rapat medianya, semakin lambat cahaya. Oleh karena itu ada istilah dalam pembiasan ini, pembiasan cahaya tepatnya, yaitu indeks bias. Indeks bias itu merupakan perbandingan kecepatan cahaya di sebuah medium dibandingkan di udara. Di hampa udara tepatnya. Sebenarnya di udara dan hampa udara nyaris sama, cuman cahaya lebih cepat di hampa udara karena memang kosong. Kalau di udara, maka pasti ada medianya, pasti ada partikel-partikelnya. Oke. Jadi cahaya paling kencang di hampa udara, kemudian masuk ke udara melambat sedikit, air lebih lambat, kaca semakin lambat, dan berlian lebih lambat lagi. Jadi indeks bias itu menyatakan perbandingan kecepatannya. Semakin rapat medianya, semakin lambat cahayanya. Efeknya indeks biasnya makin besar. Jadi sekali lagi, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, indeks bias itu menyatakan kerapatan media. Semakin besar indeks biasnya, semakin rapat medianya. Yang paling kecil indeks biasnya adalah hampa udara. Itu bernilai 1. Udara 1,000 sekian, sehingga juga dibulatkan jadi 1.
Ya, tapi jangan dikatakan udara dan hampa udara sama, karena mereka berbeda. Oke, baik. Bagaimana ilustrasi dari terjadinya pembiasan? Kita lihat di sini. Ketika cahaya datang seperti yang kita lihat di sini, ini adalah medium 1, ini medium 2, ini garis batasnya. Misalnya ini adalah udara, ini adalah air. Datang cahaya. Datang cahaya seperti ini. Maka cahaya ini akan membelok, di mana arah pembelokannya kita bantu dengan satu garis yang sebenarnya tidak ada, tapi sengaja diada-adain untuk membantu saja. Namanya garis normal. Akibatnya cahaya akan terbelok, bisa saja begini, bisa saja begini, bisa begini, bisa begini. Itu bergantung pada mediumnya, bergantung pada kerapatan media. Nanti akan kita bahas dari segi persamaan. Di sini panjang gelombangnya kita sebut lambda 1, kecepatannya V1, sudutnya adalah theta 1. Di sini kita sebut sudutnya adalah theta 2, panjang gelombangnya lambda 2, dan kecepatannya V2. Maka persamaan yang menyatakan hubungan antara lambda, V, dan sudut serta indeks bias disimbolkan dengan N, ada N1 di sini, ada N2 di sini, indeks bias ya. Persamaannya dituliskan sebagai N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1 sama dengan lambda 2 per lambda 1 dan sama dengan V2 per V1. Tampak bahwasanya dari persamaan ini hanya N yang terbalik. Itu cara mudah mengingat. Indeks bias N selalu terbalik. Oke. Ini rumus dasar dari pembiasan. Simpel saja, jadi nggak rumit. Sini kita bikin ya. N sama dengan indeks bias. Dan jika tidak diberitahu, indeks bias udara itu diasumsikan 1. Bukan selalu 1, tapi jika tak dikasih tahu, udara itu indeks biasnya diasumsikan 1. Ya, walaupun sebenarnya tidak 1 lebih, 1,000 sekian. Oke, itu adalah prinsip dasar pembiasan. Oke. Tadi udah kita bahas bagaimana metode pembiasan ya. Sekarang kita masuk metode polarisasi atau pengutuban. Nah, pengutuban ini diartikan juga sebagai penyerapan sebagian arah cahaya, sehingga nanti cahayanya tidak lagi memiliki intensitas yang sama dengan sebelumnya. Karena sebagian terserap, sebagian dipisahkan, nah gitu. Sebagiannya itu akan dipisahkan. Salah satu contoh yang paling umum itu adalah tentang langit berwarna biru. Penyebab langit berwarna biru ketika datang cahaya matahari dalam arah yang cukup tegak, itu atmosfer menyerap sebagian cahaya matahari, dan yang diserapnya adalah warna biru sebagian. Akibatnya langit berwarna biru. Andaikan tak ada atmosfer, maka langit tetap berwarna hitam meskipun siang hari. Logikanya seperti ada yang nyalakan lampu di kamar dan langit-langit rumah Ade, kamar Ade itu warna hitam. Meskipun lampunya putih, tetap aja sekelilingnya warna hitam. Itu logikanya. Jika seandainya tak ada atmosfer, maka langit warna hitam meskipun di siang hari. Ya, meskipun di siang hari. Tapi karena ada atmosfer, maka warna biru berhamburan di atmosfer sehingga langit berwarna biru. Oke ya, tuh. Nah, kalau sinar matahari itu agak miring, maka biasanya langit akan berwarna jingga kuning, dan kemerahan jika seandainya cuaca agak sedikit lembab. Makanya kalau sore hari dan pagi hari warna langit tidak langsung biru, kan? Itu dulu. Itu dari segi salah satu jenis polarisasi dalam bentuk yang sederhana. Tapi kali ini kita masuk yang ada hitungannya. Ini namanya polarisasi linear atau polarisasi pantul bias. Ada pemantulan dan ada pembiasan. Maksudnya gini, ini adalah cahaya datang.
datang menuju dari medium 1 ke medium 2. Begitu sampai ke batas antara medium 1 medium 2, ternyata sebagian cahaya akan terpantulkan. Kira-kira seperti ini. Sebagian cahaya akan terbiaskan. Misalnya seperti ini. Jadi terpisah. Kalau sudut ini kita sebut sebagai θ1, maka ini juga pasti θ1. Alasannya sudut datang dengan sudut pantul harus sama. Dan yang ini kita sebut sebagai θ2. Uniknya, θ2 di sini ya. Uniknya, antara sinar pantul dengan sinar bias, itu akan membentuk sudut 90 derajat. Ini memang gambarnya tidak pas 90 derajat, tapi dia pasti 90 derajat. Ini kita sebut sebagai sinar datang. Ini adalah sinar pantul. Dan ini sinar bias. Oke. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertama yang harus kita ketahui adalah θ1 tambah θ2 itu 90 derajat. Karena ini 180 nih. Ini 180. 90 sudah diambil, maka sisanya 90. Di mana θ2 itu sama dengan 90 kurang θ1. Kita simpan dulu ini kan. Nah, ini θ2 sama dengan 90 kurang θ1. Yang kedua, kita ambil gini. Sin θ2 atau sin θ1 per sin θ2 itu sama dengan N2 per N1 sesuai dengan aturan pembiasan yang tadi. Sin θ1 per sin 90 kurang θ1, ingat kembali ke ini, θ2 itu adalah 90 kurang θ1, adalah N2 per N1. Sin 90 kurang θ1 itu kita sebut sebagai cos θ1, aturan trigonometri. Akibatnya nanti ada sin θ1 per cos θ1. Karena kita tahu bahwa sin per cos sama dengan tangen, cara ingatnya Tania bilang sina diperkosa, tan itu sina diperkosa, sin diperkos. Maka ini kita ubah menjadi tangen θ1 sama dengan N2 per N1. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu sudut berapa agar terjadi polarisasi yang seperti ini, pakai rumusan tangen θ1 sama dengan N2 per N1. Setelah dapat θ1, dapatkah θ2? Dapat, karena θ2 adalah 90 kurang θ1. Ini yang pertama. Polarisasi linear pantul bias. Oke. Dan yang kedua adalah polarisasi secara selektif. Absorpsi itu artinya penyerapan, selektif itu secara memilih. Dia menyerap secara memilih. Dan ini adalah sebuah ilustrasi sederhana, bukan berarti kayak gini prosesnya ya. Ini adalah ilustrasinya. Ada dua buah kristal. Kristal pertama kita sebut sebagai polarisator. Kristal kedua kita sebut sebagai analisator. Kristal, jadi bukan seperti lempengan yang abang kosongkan di tengahnya, bentuk kosongnya seperti vertikal, bukan itu. Ini adalah kristal, tapi ini metode bagaimana cara penyerapannya. Sebuah ilustrasinya. Jadi ada cahaya yang memiliki intensitas, sebut saja intensitas awalnya sebagai I0. Masuk ke dalam polarisator. Cahaya ini bentuknya begini. Ada vertikal, ada horizontal. Ketika masuk dalam polaris di mana gerbangnya berbentuk vertikal, maka pasti sisi vertikalnya bisa lewat, tapi sisi yang horizontal tidak bisa lewat. Akibatnya cahaya lewat dengan bentuk seperti ini. Nah ini. Ya. Dia terus lewat menuju gerbang kedua yaitu analisator, di mana sini sisanya adalah setengah. Oke, begitu sampai di analisator, karena analisator bentuk gerbangnya juga vertikal, maka cahaya yang sampai keluar dari analisator sama dengan yang di sini. Ini kita sebut sebagai I aksen. Oke,
Bagaimana kalau gerbangnya di sini vertikal tapi di sini horizontal? Sama metodenya. Di sini ada I0 sampai di sini yang lolos cuma sisi vertikal. Ini adalah setengah I0. Tapi begitu menuju analisator tak ada yang bisa lolos. Alasannya adalah analisator itu hanya menerima yang sifatnya horizontal, sementara yang mau mendekati analisator adalah yang sifatnya vertikal. Oleh karena itu, bentuk sudut transmisi antara polarisator dengan analisator itu penting. Ini polaris dan analis sama-sama tegak sehingga sudutnya tak ada. Sementara yang ini tegak, yang satu datar, sudutnya 90 derajat. Kalau sudutnya bukan sama-sama 0, juga bukan sama-sama 90, misalnya 30 derajat, 60 derajat, maka I aksen atau intensitas akhir dirumuskan sebagai setengah I0, ya, setengah I0 karena ini setengah I0 dikalikan cos kuadrat alfa. Kira-kira seperti itu. Oke. Di mana I aksen disebut sebagai intensitas akhir. I0 kita sebut sebagai intensitas awal. Ini dalam satuan watt per meter kuadrat. Ini intensitas awal. Dalam satuan watt per meter kuadrat juga. Dan ini adalah sudut transmisi. Sudut transmisi antara polaris dan analis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.